Pagi Om. Nih kita baru lewat sini. Nih turap pertama persawahan. Sebelah kiri loh siluet gunung Gede Pangrango. Sampai kayak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lihat asik guys. Pagi semuanya, pagi hari ini kita baru mau mulai aktivitas goes kita, karena udah sebulan lebih, bulan 2 minggu tepatnya kita baru bisa aktivitas goes lagi dikarenakan ada kesibukan pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Jadi terus rencananya juga kita mau hari ini tuh goes ke Gunung Halimun Salak Solo. Jadi ikutin terus karena ini trip pertama kita ke Gunung Halimun Salak. Alhamdulillah kita udah sampai di Jembatan Gaplek di kilometer 21 di jam 6. Cuacanya sih alhamdulillah teduh, berawan ya dah. Gunungnya aja nggak kelihatan. Biasanya kalau cerah nih dari sini tuh udah kelihatan view gunung, tapi hanya siluetnya ya. Hampir sebulan setengah kita nggak goes. Berasa banget ngapnya. Oh Allah. Aduh. Yang penting hari ini sih kita nggak ngincer target, gue santai sekuatnya karena udah vakum sebulan setengah. Jadi ikutin terus. Untuk rutenya sendiri kita seperti biasa lewat jalan raya Parung. Tapi nanti setelah pasar Parung terus kita menuju Kemang. Kita ambil kanan itu ke Kahuripan, lewat Danau Kahuripan kalau nggak salah sih, karena ditunjukin sama Google Map-nya lewat situ dengan jarak tempuh 70 kilo sampai ke Gunung Halimun Salak. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di Lebak Wangi, Jalan Raya Parung di kilometer 33,5. Ntar lagi Om. Bentar lagi kita bakal sampai Kemang. Ambil kanan, arah lewat ke Telaga Kahuripan, Jalan Telaga Kahuripan, terus ke Jalan Mekarsari, lanjut ke Halimun Salak. Padahal hari Minggu, tapi pesepeda sepi banget. Belum ketemu yang goes, paling 1-2 doang. Biasanya kalau hari Minggu tuh rame. Apa mungkin liburan sekolahnya udah usai, jadi pada fokus ngurusin anak-anaknya buat masuk sekolah hari Senin. Jadi kita lanjut. Nah di depan nih kita ambil kanan. Jadi kita lewat Kahuripan. Nih tuh Telaga Kahuripan namanya. Sering kita lewatin, tapi baru kali ini kita lewat jalan sini. Pagi Om. Telaga Kahuripan. Ini mantap ya. Kahuripan. Asik. Lihat tuh, para bocil. Ada mahal-mahal banget runner.
Semangat. Ayo. Cakep sih. Ini kita baru lewat sini nih. Pertama kali di kilometer 37,2. Ini dari sini kita ambil kiri nih. Nah, Taman Ganesha. Nah, iya kita lewat sini nih. Hari tetap semangat. Namanya Taman Ganesha. Perindapan. Daerah Bogor tuh paling enak banget kalau buat tempat goes. Pagi-pagi ya kan. Adem banget. Udaranya sejuk. Pagi lewat-lewat daerah kampungan, bukan jalan utama. Adem banget. Kalau siangnya sama aja, panas. Tapi melihat dari berita, Pulau Jawa emang suhunya lagi dingin. Asik banget deh. Oh ya, ntar kalau udah mentok kita ambil kiri ke arah Luiliang. Kalau kanan nanti kita ambil arah Rumpin. Oh, trek. Oh, boncing kong lewat. Siluet gunung udah kelihatan loh depan. Oh, boncing kong banyak banget. Sebenarnya ini kita udah mentok. Kita tinggal ambil kiri arah Luiliang. Nah, ini dari pertigaan ini kita ambil arah kiri. Kalau kiri itu ke arah Luiliang, kanan tuh arah Rumpin. Nah, kita udah masuk di Jalan Mekarsari. Jadi kita udah sampai di daerah Rancabungur namanya. Kilometer 48,5. Di sini banyak banget perkebunan singkong, tales Bogor, jagung, salak. Banyak banget. Udah gitu jalannya landai dari tadi. Asik. Alhamdulillahnya cuacanya sih adem, mendukung buat kita goes jauh. Oke, kita ketemu pertigaan lagi. Lurus arah Semplak Bogor, kita kanan arah Lilia. Jadi kita ambil kanan. Ke arah Lilia. Nah, ini pertigaannya. Kita ambil kanan. Dari sini kurang lebih jaraknya ke Gunung Halimun Salak tuh 20 kilo. Dari tadi jalanan udah landai terus. Ini curang pertama kayaknya deh. Gradien 12 lah. Parah banget ya. Udah langsung ketemu gradien 12. Aduh, santai aja dulu lah. 13. Mantap. Tanjakan curam pertama. Gradien 14-an.
Jurang. Nah, ini kita ketemu pertigaan lagi nanti di depan. Kiri arah Kota Bogor, kanan kita ke Gunung Salak William. Jadi kita ambilnya kanan. Harusnya kurang lebih 17 kilo lagi sampai tempat tujuan. Ini pertigaan ini kita ambil kiri, Pondok Nur Amir. Ini dari sini kita udah lurus aja. Jalanannya habis dicor beton. Ini kita ada di jalan raya apa ya? Di Kampak. Oke, kita udah di kilometer 54,4, tepatnya di Jalan Raya Cikampak. Nih dari Jalan Raya Cikampak kita udah lurus aja terus. Nih rute arah Gunung Halimun Salak, kita lurus aja terus. Dari sini kita udah mulai naik-naik ke puncak gunung. Sebenarnya sih dari tadi udah nanjak, tapi ketemu tanjakan curam tadi baru satu. Tadi tahunya maksimal gradiennya itu 16%. Panjang jalan ke arah Gunung Halimun Salak. Ini ketemunya kebun singkong. Kebun singkong banyak banget. Sepeda cuma ketemu satu doang. Hari itu kebun singkong. Di kilometer 58,3 masih nanjak terus. Lihat sepeda kita banyak lagi, Pak. Lagi Om. Lagi Pak. Om ya, semangat banget. Kurang lebih 10 kilo lagi kita sampai di Halimun Salak dengan tanjakan terus. Lihat persawahan sebelah kiri siluet gunung gede Pangrango. Aduh, mantap. Kita udah sampai di Jalan Raya Cipicung, kilometer 61,6. Tanjakannya sih alhamdulillah ya, sampai saat ini tuh nggak ada yang curam banget. Dari kita masuk Jalan Raya Cikampak sampai sini nggak ada yang curam. Yang curam tuh yang tadi tuh pas belokan arah mau ke Ciampea, itu gradien ada 17, lumayan. Selebihnya kalau sini nggak terlalu curam-curam banget lah, masih cuman nanjak terus, nggak ada habisnya. Kita lagi lah, kurang lebih 8 km lagi kita sampai di Halimun Salak. Semangat. Nah, ini kita baru ketemu lambang kayak begini, udah bertanda ya kan, tanjakan curam kedua menuju Halimun Salak udah ada di depan ya. Ntar kita lihat maksimal gradiennya. Waduh,
bunga ya. Oh, kelihatan. Nih penghilang stres. Kedua, tanjakan nih, cakep nih. Aduh. Mantep ya. Udah gradien 12. Mantep. 14. Oh, aduh, mantep lah. 15. Oh, lihat dong. Suratnya. Semangat ya, Ki. Tapi jujur sampai titik ini tanjakan yang butuh effort lebih, biar kata kilometernya cuma 54 kilo, itu tanjakan Babinsa sih. Itu mantep banget, effortnya, perjuangannya keren. Tapi kalau sampai sini sih Gunung Halimun Salak alhamdulillah masih oke aja. Kita race pertama di kilometer 67. Bentar lagi 3 kilo sampai di tempat tujuan Halimun Salak. Jadi dari rumah tuh sampai titik ini kita udah jalan 67 kilo. Terus ini juga race pertama, soalnya butuh sugar dari kafein. Ntar kita lanjut lagi. Kalau udah sampai atas, turun, baru kita nyari makan. Ini ngaso dulu, butuh sugar. Belum sarapan. Di jam 8:30 kurang. Mantap banget. Jadi 20 kilo tuh tanjakan semua, landai. Tapi saat udah kurang lebih 6 kiloan itu tanjakannya baru menantang. Itu gradien rata di 10% sampai 11% itu rata. Tapi ada turun-turun, pokoknya maksimal tuh 11, 10, tapi panjang. Di depan karena kita mau ngisi tenaga dulu karena udah nanjak terus. Begitu kan, karena kita belum sarapan, jadi kita sarapan dulu. Lanjut jalan lagi. Tinggal kurang lebih 3 kilo kayak di tempat juga. Tadi kita habis race pertama juga. Jadi tanjakan yang butuh effort tuh 6 kilometer sampai tujuan. Itu mayoritas rata di gradien 10 sama 11. Karena tadi kita belum sarapan dari rumah, jadi kita ngisi sugar dulu, kafein. Ini kita start lagi di jam 9. Semoga lancar sampai Gunung Halimun Salak. Kita pelan-pelan aja. Mantap banget. Akhirnya ketemu datar juga. Di depan loh, Gunung Salak. Lihat dong siluetnya, udah deket banget. Cok, Gunung Salak di depan atuh. Mantap. Nah terus tuh, belum cabe, enak banget.
nanjak lagi. Ya, cakep, mantap sekali. Hawanya dingin. Alhamdulillah. Banget deh. Alhamdulillah. Akhirnya udah sampai kayak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Aduh, 9:30 kurang. Oh, Diana. Aduh, cakep banget ya. Cakep. Alhamdulillah, kita udah sampai di pintu gerbang Gunung Halimun Salak, Taman Nasional. Adem. Di depannya pohon pinus. Jadi nanti habis dari sini kita langsung OTW balik Jakarta, turun nyari makan, lanjut lagi. Jadi perjuangannya dan kesimpulannya, ketemu tanjakan tuh di 20 km menuju Gunung Halimun Salak saat sampai di Ciampea. Terus maksimal gradiennya itu yang paling tinggi pas lagi di Ciampeanya doang, itu sampai nembus gradien 17. Nah, selebihnya itu di bawah 15 kilo dari Ciampea ke sini, maksimal gradien paling 9 atau 8. Nah, 5 kilo terakhir itu kita ketemu gradien maksimal 12-13, tapi rata di gradien 10 sampai 11% untuk gradiennya. Nah, selebihnya baliknya ya turunan aja, tapi adem sumpah. Kita nyari sarapan dulu, kita turun aja. Kayaknya enakan soto mie Bogor timbang Indomie telan, karena kita ada di Bogor. Sekarang kita OTW turun ke Jakarta, selamat jalan Gunung Halimun Salak. Nah, karena tadi kita udah mulai nanjak-nanjaknya, sekarang momen turun-turunannya dengan view turunan Gunung Halimun Salak. Jujur di hari Minggu tuh checklist atau bersepeda yang gue ke arah Gunung Halimun Salak itu dikit banget. Kita kehitung dari bawah yang menuju kemari tuh ada
di bawah 10 yang kita temuin tuh tadi 9 orang, tapi yang sampai puncak tadi sampai depan pintu gerbang Gunung Halimun Salak baru 1, selebihnya belum tahu. Jadi untuk Gunung Halimun Salak sendiri kurang paham ya, mungkin karena para cyclist pada ngambil rute yang berbeda, dan mungkin dia ngambilnya nggak ke Gunung Halimun Salak karena dikit banget. Beda sama kayak di Hambalang tuh rame banget. Hambalang KM 0 Sentul itu rame cyclist. Tapi kalau untuk di Gunung Halimun Salak masih mending ketimbang ke tanjakan Babinsa itu waktu itu saya sendiri. Mungkin momen-momen tertentu kali salah jam tayang jam goesnya, padahal ini hari Minggu. Bisa jadi karena liburan sekolah juga kan udah pada usai, udah mau Senin udah pada mulai masuk. Jadi para orang tua atau cyclist yang lain fokus untuk ngurusin anak-anaknya yang pada sekolah, masuk sekolah, persiapan. Wah, kalau goes ke gunung tuh nanjaknya doang effort, tapi turunannya asik. Cuman kita tetap kudu jaga keamanan dengan pengecekan rem sama ban. Gitu. Remnya kudu safety. Nah, karena ini kita pakai heavy brake, lebih enak. Pas kemarin kita pakai MTB, pakai disc brake, itu asik banget. Terus catatan lagi buat kalian yang mau nyari view pure alam, pemandangan, karena rute Gunung Halimun Salak lewat jalan raya Cikampak itu ramai penduduk, paling persawahan, terus ketemu kayak begini nih, perumahan warga. Jadi mungkin buat orang yang mau refreshing, nyari suasana alam kayak Omorek, paling ketemunya tuh momennya saat tadi di depan gerbang Gunung Halimun Salak, adem banget dengan hutan pinus, pohon-pohon pinus banyak. Selebihnya perumahan warga seperti ini. Mungkin next-nya kita bakalan ke Gunung Pancar atau Gunung Gelis. Lengkram artinya bang. Ya, ada yang terang kakinya, berarti ini 6 orang 7 8, iya 9 orang termasuk saya. Jadi dari kawanannya ketemu di bawah. Keram nggak apa-apa, yang penting semangatnya nggak kendor. Udah gitu juga buat kalian sepeda, yang penting mau keram mau capek istirahat aja. Yang penting semangatnya nggak kendor. Kalau sepeda semangatnya udah nggak kendor aja udah cakep banget, udah mantep. Belum tentu yang lain bisa kayak mereka. Jadi buat ketemu orang yang keram atau capek itu jangan kita sepedein atau kita pandang remeh. Semangatnya itu udah bagus banget, ya udah mau olahraga sampai fisik itu aja udah mantep banget. Belum tentu kita bisa ya kan. Itu keren, plus tersendiri, kebanggaan tersendiri. Kita bisa sampai di
titik dimana kita udah mau menyerah tapi masih tetap berjuang. Itu keren banget sih. Cuacanya udah hangat-hangat kuku. Rombongan baru kelihatan yang naik. Yuk. 4 orang baru naik lagi. Mantap. Berarti kita yang kebagian. Sekarang kita lewat rute yang berbeda. Lalu berangkatnya tadi kita ambil kiri. Nah, ini kita nyari jalan yang berbeda. Kita lewat dermaga dulu. Tadi kita lewat sebelah kiri. Baliknya kita lewat IPB Bogor. Jadi nanti tembusannya sama di Jalan Raya Parung. Hanya saja jaraknya itu muter lebih panjang, 3 kilo atau 4 kilometer. Oke, kita sekarang udah ada di Jalan Raya Dermaga. Nanti kita ambil kiri, semplak, potong jalur, karena dari pas keluar Gunung Bunder sampai Jalan Raya Ciampea, Jalan Raya Dermaga, macet banget, udah gitu panas. Tahu hari ini kita narik dulu, jadi macetnya parah. Nih kita sengaja lewat sini karena kita mau makan soto Bogor favorit. Jadi nggak apa-apa muter 4 kilo buat makan soto Bogor. Jadi kita makan siang di Soto Mie Bogor, Jalan Raya Parung, kilometer 90. Wah, mantep lah. Nah, udah di kilometer 93,5. Tepatnya berada di Jalan Raya Semplak. Begitu. Masalahnya botol minum udah habis. Soalnya tadi kita sampai titik ini belum ngisi air minum. Tadi pas race pertama tuh kita semen nyari kopi. Soalnya butuh sugar. Sekarang butuh air sama butuh sarapan. Soalnya belum sarapan sekali. Di jam berapa nih? Jam 11. Ini kalau kita ikutin jalan ini terus nanti tembus-tembusnya di Jalan Raya Parung, Kemang. Masalahnya nanggung. Kita mau makan soto mie Bogor. Ya kemungkinan kalau nggak macet 30 menit sudah sampai di Soto Mie Bogor. Jadi kita maju terus. Nah ini udah ketemu pertigaan sih, harusnya udah dekat lagi tuh, lihat tuh tata udara helikopter gitu. Lagi dulu belum kayak gini nih helikopternya, sekarang udah berubah. Soalnya baru kali ini lagi, udah berapa tahun kayaknya sih, puluhan tahun ada kayaknya, 10 tahunan enggak, belasan tahun kayaknya kita baru kesini lagi. Yum, mantap lagi om, mantap jiwa. Alhamdulillah ada bantuan Kang Tarik. Nah ini kita udah sampai di Kemang, Jalan Raya Parung. Jadi tadi kita ditarikin sama si om, lumayan ngebantu hard rate. Nah ini kita ambil kiri. Wah sama, cakep banget udah. Yum. Oke, ini kita udah sampai di Jalan Raya Parung. Jadi bentar lagi kita makan Soto Mie Bogor. Ya, udah sampai di Kemang kita. Gak apa-apa muter 4 kilo demi Soto Mie Bogor. Rekomendasi. Karena ini
Bogor favorit. Yang dulu kalau kalian mau tonton yang mudik goes dari Sukabumi ke Jakarta, kita kepagian sampai soto mie Bogornya belum matang. Nah sekarang udah jam 11 lewat, bisa buat jam makan siang. Kita makan di situ. Jadi ntar kita lihat. Alhamdulillah lebih cepat 13 menit kita udah sampai di soto mie Bogor. Nah, ada di depan. Nah, dia. Kita sarapan dulu, sarapan makan siang ding. Padahal dari pagi belum makan. Oh, lihat, udah rame. Cuma nungguin kita. Lihat, asik gak? Kita udah sampai di tempat makannya soto mie Bogor. Nah kita udah mesen soto mie Bogor sama es kelapa muda. Ya, kalian refill botol air karena udah kosong. Dari rumah sampai sini belum ngisi-ngisi lagi. Oke, kita kalau makanannya udah datang ntar kita review. Es kelapanya. Wah, makasih ya Bu. Nih, menunya pesanan kita udah datang semua. Nih, ya soto mie Bogor pakai nasi karena kita dari pagi belum sarapan. Tadi pas res pertama cuma minum kopi sama sugar. Nah nih sama es kelapa. Jadi kita double sarapan plus makan siang. Soalnya perjalanan kurang lebih masih 40 kilo. Ada konvoy berbagi kebahagiaan anak yatim. Ada oplet mantap. Oke, sekarang kita nikmatin makanan kita dulu. Sekarang kita lanjut jalan lagi, tapi jalannya pelan-pelan aja soalnya baru kelar makan, biar gak keluar semua. Sayang soalnya soto mie sama nasi tadi tuh 25, kelapa mudanya 13, sama isi botol aqua 2, jadi total semua 48. Lumayan murah lah karena enak. Nah sekarang kita lanjut jalan lagi di jam 12 lewat 3 menit, kilometer 101,5. Ya kurang lebih nanti kita sampai rumah tuh 140 kilo. Jadi masih ada 40 kiloan lagi lah sampai rumah. Moga-moga nggak macet. Soalnya tadi pas turun dari Gunung Halimun Salak di Jalan Raya Ciampea sama Jalan Raya Dermaga macet banget. Nih, moga-moga sih nggak macet. Jadi kita lanjut. Tadi pagi kita tuh berangkatnya lewat kiri nih, namanya Telaga Kahuripan. Tadi pagi kita lewat sini. Jadi pulangnya kita lewat jalan yang berbeda. Muter 4 kiloan lah demi soto mie Bogor doang, nggak apa-apa. Sekarang udah keisi full, tenaga udah balik normal, tinggal kita pancal sampai rumah. Moga-moga selamat sampai tujuan dan nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah di kilometer 122,8 kita udah mau sampai Pasar Ciputat dan artinya itu bentar lagi sampai rumah. Paling 2 putaran aja lagi
14 kilo kurang lebih. Lumayan macet Pasar Ciputat mah, jadi santai-santai aja. Sebentar lagi kita mau sampai rumah. Kita udah ada di Taman Kebun Jeruk di kilometer 137,7. Kemungkinan ntar sampai rumah itu 140 kilo di jam 13.42 menit. Kesimpulannya, gue hari ini trip pertama kita ke Gunung Halimun Salak. Tanjakannya itu 20 kilo terakhir. Yang paling gradiennya tinggi itu di deket Ciampea, lumayan tuh. Terus kedua itu 6 kilo terakhir itu tanjakannya stabil di gradien 10 sama 11, maksimal itu nyentuh 15 gradiennya, tapi hanya sebentar, selebihnya 10 sama 11. Terus karena kita udah vakum lumayan ya, sebulan setengah nggak goes, sekalinya goes jauh langsung ke gunung. Kaki nih, paha rada nyut-nyutan. Waduh, kacau, karena latihannya kurang. Lumayan vakum sebulan setengah. Moga-moga minggu depan nggak ada halangan, jadi kita bakalan rencananya goes ke pilihannya 2, Gunung Gelis atau Gunung Panca. Jadi nanti ditunggu aja video selanjutnya. Thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini biar makin berkembang, dan kita juga moga-moga lebih aktif lagi dalam dunia perkontenan. See you next time di video selanjutnya.